Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang pertama setelah kita mengetahui bahwa keluasan rahmat Allah atas kita kaum muslimin yang taat kepadanya, diberikan oleh Allah kesempatan untuk acceleration, untuk melaksanakan percepatan dengan mengumpulkan pundi-pundi dari amal-amal salihahnya di waktu-waktu yang hanya sedikit. Telah kami contohkan di pelajaran yang lalu, di khutbah yang lalu. Maka telah kami sebutkan juga di antaranya puasa Asyura yang 5 hari akan kita dapati. Maka apa keutamaan puasa Asyura? Telah kami sebutkan tadi keutamaannya penghapus dosa 1 tahun yang telah lampau. Maka ketahui ya ibadah Allah, ketahuilah bahwa seluruh manusia, kita semua, tidak pernah lekang daripada dosa. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, diriwayatkan Ashabus Sunan, At-Tirmidzi dan Abu Daud dan yang lainnya, disebutkan oleh Nabi, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'inat tawwabun. Seluruh Bani Adam tidak pernah lekang dari dosa. Sepandai-pandainya dia seorang da'i, sepandai-pandainya dia seorang alim ulama, maka masalah dosa ini tidak akan ada yang sempurna. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka tidak ada manusia yang maksum dari dosa. Maka di saat Allah mengetahui hambanya di hadis ini, yang mana hadis ini adalah hadis yang bertumpu kepada Ali ibni Mas'adah, an Qatadah, an Anas. Maka Ali ibnu Mas'adah, rawi yang saduq, hasanul hadis, disikohkan oleh Abu Daud At-Tayalisi, dan dikatakan oleh Al-Bukhari sakatu anhu. Maka yang rajih dia saduq, hasanul hadis, hadis yang hasan. Maka Allah mengetahui keadaan hambanya yang penuh dosa. Maka Allah memberikan ampunan-ampunan yang mudah. 2 tahun diampuni dengan 1 hari puasa, puasa Arafah yang terdahulu. 1 tahun yang telah lampau diampuni dengan 1 puasa seperti puasa yang 5 hari lagi akan datang. Maka kita bersiap-siap dari sekarang, yang mana pendalilannya seperti kami sebutkan tadi dari Abi Qatadah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaumu Asyura ahtasibu Allah yukaffir sanah qablah, menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang sebelumnya. Maka oleh sebab itu, janganlah wahai saudara-saudaraku untuk meninggalkan perkara-perkara yang sangat mulia dari waktu-waktu yang Allah jadikan bagi kita untuk fight booster, untuk melejitkan keimanan dan ketakwaan dan amal-amal soleh kita. Jangan lewatkan 5 hari lagi. Kemudian perlu ditambih di sini, ampunan yang diampuni dengan direct, otomatis amal-amal soleh yang seakan-akan tanpa taubat ini dari mana? Apakah dari dosa-dosa yang besar atau dosa-dosa yang kecil saja? Jawabnya, dosa-dosa yang kecil saja. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahun idza junibal kabair. Maknanya, salat kalian 5 waktu dan puasa-puasa kalian setiap tahun, dan kalian pergi salat Jumat di setiap Jumat kepada Jumat, dan kalian melaksanakan umrah setiap umrah kepada umrah, direct, penghapus dari segala dosa. Namun idza junibal kabair, jika dijauhi dari dosa-dosa yang besar. Maka berpendapat seperti ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti di Fatawa Al-Kabir di mujallad yang kelima, dan juga Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu'. Keduanya berpendapat bahwa dosa-dosa yang direct diampuni oleh amal-amal saleh hanya dosa-dosa yang kecil.
Dan begitu pun di dalam ayat semakna dengan ini. Di mana Allah berfirman, "Aqimis shalah tarfain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat." Yang maknanya, dirikanlah salat di penghujung-penghujung siang. Ditafsirkan oleh para ulama Al-Asr dan juga Al-Fajr. Dan wazulafam minal lail disebutkan salatil atamah, salat isya yang diakhirkan, dan juga masuk salat maghrib mendekati malam. Maka innal hasanat yudhibnas sayyiat, maka secara direct salat-salat yang wajib tadi penghapus segala dosa-dosa. Maka dosa-dosa yang bagaimana? Berpendapat para ulama, dosa-dosa yang kecil beristimbat dengan hadis ini ataupun ayat ini. Kenapa? Ayat ini telah datang asbabun nuzulnya hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud. Ja'a rajulin ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqad asabat bil qublah. Maka datang seseorang dalam keadaan merasa dirinya berdosa. Apa yang dilakukan qublah? Mencium perempuan ajnabiyah. Wallahu alam bagaimana, yang jelas ihtimal dari para ulama bisa jadi mencium tangannya karena mencintainya, maka ini perkara yang haram. Namun di dalam hadis disebutkan perkara qublah ini dia datang kepada Nabi, maka dikatakan dengan ayat yang kita sebutkan tadi, aqimus shalah tarfain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat, maka perbanyaklah salat 5 waktu kalian atau 5 waktu kamu. Maka innal hasanat, salat-salat tadi itu akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Alusi di dalam tafsirnya Rauhul Ma'ani bahwa yang diinginkan di sini qublah al-ajnabiyah minas shaghair, dan bahkan di riwayat Muslim di situ disebutkan waqa'a hadha rajul ila syai'in ghairil fahisyah, dinamakan dengan sesuatu yang bukan fahisyah. Maka yang termasuk dosa besar di sini zina, al-fahisyah. Adapun memegang, mencium tangan dan sebagainya itu juga dosa. Namun disebutkan para ulama ini contoh dosa kecil, sehingga dia di saat datang kepada Nabi turunlah ayat agar melaksanakan sholat-sholat di penghujung dari siang dan sholat-sholat yang mendekati malam, karena innal hasanat, sholat-sholat tadi direct akan menghapuskan dosa-dosa yang ada. Sehingga sebagian ulama mentafsirkan dari hadis Ibnu Mas'ud tadi dari dosa-dosa kecil sesuai dengan hadis Abi Hurairah, sholat 5 waktu dan Jum'ah kepada Jum'ah dan Ramadan kepada Ramadan menghapuskan dosa-dosa dari yang selain dosa-dosa yang besar. Maka oleh sebab itu jangan berprasangka bahwa seseorang yang mempunyai dosa-dosa yang besar, seorang bankir yang bertahun-tahun bekerja di bank dan fitrahnya mengatakan dia pelaku dosa besar, kemudian di saat datang puasa Arafah dia melaksanakan puasa dan mengatakan, alhamdulillah aku puasa Arafah, setahun yang lalu dosaku memakan riba di bank diampuni, dan tahun yang akan datang di tahun 2021 pun dosa-dosa enak saja. Maka bukan permasalahan dosa besar itu. Dan begitu pun para PSK, di mana tahun yang lampau aku mempraktekkan prostitution, telah diampuni karena dosaku puasa Arafah, dan juga 2021 di saat aku melaksanakan prostitusi di tahun yang baru ini, maka aku pun akan diampuni dengan puasa Arafah. Tidak. Betapa mudahnya dosa-dosa dilakukan. Maka tidak seperti itu. Kita harus memahami bahwa yang diinginkan diampuni dosa 1 tahun di hadis Abu Qatadah tadi adalah as-saghair, dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar, karena dosa yang besar butuh kepada taubatan nasuha. Kemudian
Kemudian yang terakhir, kita berikan tambih juga bahwa yang diinginkan dengan puasa Asyura menurut sunnah bukan hanya puasa di hari yang ke-10. Bagaimana bisa? Naam, diiringi dengan hari yang ke-9. Lalu kenapa dan bagaimana? Bagaimana kaifiahnya bisa kita katakan seperti tadi? Yang ingin melaksanakan sunnah puasa Asyura agar menghidupkan sunnahnya dari tanggal 9. Kenapa? Pertama, telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abbas. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa ashabih. Bahwa Nabi puasa hari Asyura dan para sahabatnya. Waqalu, kemudian mereka para sahabat memberikan ucapan kepada Nabi, yang mana ucapan ini menandakan kefakihan para sahabat. Ya Rasulullah, yauma Asyura yu'adzibuhum al-yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, puasa Asyura itu diagungkan oleh orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Dan asal dari syariat Islam sangat menginginkan ibadah yang menjauhi dari tasabbuh, ibadahnya orang-orang kufar. Maka oleh sebab itu banyak pendalilan agar kita menyelisihi ibadah dengan ibadah orang kufar. Seperti yang kita laksanakan sekarang, sholat dengan sandal misalnya. Di hadis Shaddad ibnu Aus, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi bersabda, "Sallu fi ni'alikum khaliful yahud." Di riwayat wan nasara. Fa innahum la yusalluna bi ni'alihim wa la khifatihim. Dalam permasalahan sholat, mereka juga sholat. Kita juga sholat. Namun, asal dari ibadah kaum muslimin harus menyelisihi ibadah-ibadah orang-orang kufar. Maka Nabi mengatakan, sholatlah dengan sandal-sandal kalian, wahai kaum muslimin, dan sepatu kalian, karena orang Yahud dan Nasara tidak pernah melaksanakan sholat dengan sandal dan sepatunya. Lihat, di syariat ingin dibedakan. Begitupun, di dalam hadis-hadis yang lampau yang kita pelajari di dalam puasa. Maka dari keutamaan sahur telah datang hadis yang muttafaqun alaih, disebutkan oleh Nabi kita bahwa aklatus sahur al-farq bainana wa baina siyamil kufar aklatus sahur. Bahwa perbedaan antara puasa kita dengan puasa orang-orang kafir, orang kafir sama-sama puasa dengan kita. Mana dalilnya di Al-Quran? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan bagi kalian wahai kaum muslimin puasa seperti diwajibkan kepada Yahud wa Nasara juga. Maka mereka pun puasa. Namun puasa mereka dibedakan dengan syariah apa? Mereka tanpa sahur. Adapun aklatus sahur adalah farqun baina siyamina wa siyami ahlil kitab. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kufar. Dan begitu pun di saat berbuka. Di hadis Sahal ibn Sa'ad yang muttafaqun alaih disebutkan, la tazalu ummati ala khairin ma zala ummati ala khairin bistijal al-iftar. Di riwayat Ibnu Khuzaimah, fa inal yahuda yuakhirun yang tadiruna an-nujum. Maka kata Nabi, akan terus umatku dalam keadaan sunnahku di saat mereka melaksanakan puasa dan menyegerakan berbuka. Adapun orang Yahud di riwayat Ibnu Khuzaimah, maka mereka berpuasa tidak berbuka secepatnya setelah tenggelam matahari diakhirkan sampai kepada terbitnya bintang-bintang. Maka ibadah orang Yahud puasa sama-sama puasa. Namun berbukanya diakhirkan sampai malam, adapun kaum muslimin disegerakan dengan tenggelamnya matahari. Hadis Sahal ibnu Sa'ad, muttafaqun alaih, dan tambahan tadi di hadis Ibnu Khuzaimah. Maka banyak sekali perkara-perkara ibadah yang ingin dibedakan oleh Nabi. Begitupun di sini. Di hadis Muslim disebutkan waqalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, puasa Asyura itu puasa yang diagungkan oleh al-Yahud wan Nasara. Mereka berpuasa dari zaman Musa, kemudian diikuti zaman Nabi Isa, dan sekarang zaman kamu wahai Nabi Muhammad. Maka ini adalah puasanya mereka juga. Akhirnya Nabi mengatakan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abbas, idan
idza kanal as-sanah al-muqbilah sa'asum at-tasu'a. Maka Nabi berazam setelah mendengar khabar itu ingin menyelisihi perbuatan Yahud dan Nasara, maka jika aku mempunyai umur yang panjang di tahun depan kita akan melaksanakan puasa Asyura dengan 9-nya untuk menyelisihi mereka. Mereka memperingati satu hari Asyura, kita peringati, bukan memperingati, mengibadahi di hari-harinya itu didahului 9 dan 10 untuk menyelisihi hari Asyura dari ibadah al-Yahud wan Nasara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari hadis ini menjadi faedah bagi kita dari sunnah. Yang mana sunnah di sini ucapan Nabi dan sunnah ini niat Nabi, di mana Nabi menginginkan untuk jika ada waktu di tahun yang akan datang melaksanakan yang demikian. Namun kata Ibnu Abbas, wa tuwfiya Rasulullah qabla tilkas sanah. Dan Nabi meninggal pada tahun itu tidak sampai kepada tahun baru Muharram yang datang. Sehingga para ulama memandang ini niat Nabi, maka Nabi menyetujui perbuatan ini masuk kepada sunnah takririyah dan juga qauliyah. Maka akhirnya disebutkan oleh para ulama seperti berkata Imam Ibnul Qayyim di Zadil Ma'ad, maka puasa Asyura itu manusia ada 3 tingkatan atau bisa kita sebutkan 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama mereka yang berniat puasa Asyura dan menyelisihi Yahud wan Nasara, puasa di ke-9 dan puasa di yang ke-11. Namun di sini tidak ada dalilnya yang mendekati 9. Dan yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, dan yang menyepakati sunnah melaksanakan puasa Asyura didahului 9 sesuai hadis Ibnu Abbas tadi. Dan itu yang insya Allah kita lakukan. Dan yang kedua, orang yang merasa pas-pasan, mungkin susah berpuasa, mereka tingkat yang ketiga hanya berpuasa di Asyura saja. Dan ini kita katakan tadi tidak bagus karena sama-sama tidak menyelisihi ibadah Yahud dan Nasara, karena Yahud dan Nasara pun mengagungkan hari ini. Kalau kita hanya menyendirikan di hari ke-10, berarti sama dengan Yahud dan Nasara. Itu maknanya. Maknanya bukan kita beribadah yang haram, bukan. Tetapi Nabi menginginkan untuk menyelisihi dari ibadah mereka. Dan yang keempat, mereka yang mengkhususkan puasa Tasu'a, hari ke-9, maka ini jauh dari pendalilan. Maka kita tutup khutbah kita dengan penekanan kepada para pengurus dan para santri, dan kepada diri saya pribadi, dan kepada para pendengar dan penuntut ilmu yang mendengar kajian-kajian kami di YouTube. Kami menghimbau, ayo kita hidupkan sunnah puasa 9 dan puasa ke-10 Muharram, dinamakan Tasu'a dan Asyura, yang mana sunnah ini sudah banyak dimatikan, terutama dengan menghidupkan yang ke-9-nya, banyak manusia tidak tahu. Dan bahkan puasa Asyura pun banyak awam yang tidak peduli padanya karena tidak mengetahui tanggal-tanggal Hijriah. Maka ayolah kita hidupkan sunnah, apalagi kita yang mengaku ahlu sunnah, salafi, maka hidupkanlah sunnah ini. Dan kita insya Allah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, di hari yang ke-9 dan ke-10, di hari Selasa dan hari Rabu, tanggal 17 dan 18, mungkin di pondok ini tidak ada yang namanya makan siang. Maka para santri tidak ada makan siang, dan pengurus dan pembina dan semuanya, dan para umahat, karena kita melaksanakan puasa 2 hari, yang mana sistem ini kita lakukan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka dalam keadaan untuk saling bekerja sama dalam kebaikan, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Indonesia. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga negara kita, negara Indonesia, dari rongrongan kelompok Khawarij, yang mana pada zaman sekarang ini PPKM diperpanjang, COVID-19 terus merajalela dan banyak terpapar dari kaum muslimin dan warga NKRI. Maka pemerintah memberikan beberapa penerapan. Akhirnya beberapa dari orang-orang yang tidak memahami keadaan, banyak dari mereka yang
mendemo dan keluar dari ketaatan pemerintah, maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa dengan mentaati pemerintah adalah penyebab masuk surga. Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka oleh sebab itu, semoga Allah menjaga negara kita akan terus dalam keadaan tentram dan aman, dan kita kirimkan doa kita kepada pemimpin-pemimpin negeri kita. Allahumma hafadz raisana, semoga Allah menjaga presiden kita dan seluruh staf yang ada, berikanlah mereka kesehatan, tidak terpapar dari penyakit, dan juga berikanlah kepada mereka hidayah, sehingga mereka mencintai sunnah-Mu ya Allah, dan sunnah Nabi-Nya, dan kebaikan mereka akan menjadi baik bangsa dan negara dan agama. Maka Fudail ibnu Iyad mengatakan, jika aku mempunyai doa yang mustajab, aku khusus berikan kepada pemerintahku, karena kebaikan mereka akan menjadikan kebaikan bagi negeri dan agama. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yurziqana rizqan halalan tayyiban wa an yurziqana ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.